Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rosi Rahmawati. I'm from the 6th semester of English Education Department, and in this occasion I wanna tell you the method and the technique and the learning. So, saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, itu ada metode GTM atau Grammar Translation Method, yang dimana metode pembelajaran ini berfokus kepada tata bahasa dan penerjemahan. Nah, dalam teknik ini, jadi siswa itu menerjemahkan dari bahasa target ke bahasa ibu, misalnya dari bahasa target yaitu bahasa Inggris ke bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia. Nah, dalam teknik ini dijelaskan bahwasanya terjemahannya itu bisa ditulis atau diucapkan, kecuali dalam idiom. Idiom itu tidak bisa diterjemahkan secara harfiah, misalnya kata per kata. Nah, idiom itu harus benar-benar dipahami maknanya begitu. Dan yang kedua itu ada teknik reading comprehension question, yang dimana teknik ini yaitu siswa yang pertama membaca sebuah paragraf atau sebuah cerita, lalu siswa memahami si bacaan tersebut. Nah, setelah itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam cerita tersebut, lalu siswa setelah itu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan apa yang ada di bacaan tersebut. Teknik yang ketiga di metode GTM ini ada antonym and synonym. Nah, di dalam teknik ini itu siswa diberikan satu set atau bacaan-bacaan yang mengandung persamaan dan lawan kata. Lalu siswa itu diminta untuk menemukan mana kata yang merupakan sinonim dan mana kata yang merupakan antonim. Lalu selanjutnya ada metode memorization atau menghafal. Di dalam teknik ini siswa diberikan serangkaian kosakata, misalnya 10 kosakata. Nah, itu tuh guru meminta siswa agar kosakata tersebut bisa dihafalkan. Lalu nanti guru mengetesnya di depan kelas gitu. Ke metode yang kedua yaitu metode direct method, yang dimana metode ini adalah mengajarkan secara langsung. Dalam metode ini dilarang menggunakan penerjemahan. Karena dilarang menggunakan penerjemahan, maka guru itu wajib menyediakan gambar-gambar agar siswa bisa berkomunikasi secara langsung begitu. Nah, seperti halnya metode GTM, direct method ini juga mempunyai beberapa teknik. Yang pertama itu ada reading aloud. Reading aloud ini guru memberikan sebuah bacaan atau dialog kepada siswa, lalu siswa itu membaca dengan suara yang keras dan nyaring secara bergantian. Nah, teknik yang kedua di metode ini yaitu ada question and answer exercise, yang dimana teknik ini dilakukan dengan bahasa target, misalkan bahasa Inggris. Di teknik ini kita bisa menanyakan kepada siswa dalam bahasa Inggris pertanyaan apa saja, lalu siswa menjawab dengan bahasa yang lengkap begitu. Lalu bergantian dari murid satu ke murid yang lainnya, mereka harus menjawabnya sesuai aturan tata bahasa atau grammar. Teknik yang selanjutnya yaitu student to self-correct, di mana dalam teknik ini guru tidak membenarkan atau menyalahkan jawaban siswa, tapi guru memberikan pilihan kepada siswa antara pilihan mereka dan juga jawaban alternatif. Nah, di sini guru itu mengikuti jawaban mereka, jadi mengulangi jawaban mereka. Nanti siswa itu bakal mengetahui kalau misalkan ketika siswa melanjutkan percakapannya atau apa yang diucapkan oleh guru, siswa bakal mengetahui apa yang salah dari komunikasi tadi. Selanjutnya yaitu ada conversation practice,
yang dimana guru bertanya kepada siswa dalam bahasa target atau bahasa Inggris misalnya, terus siswa itu harus menjawab dengan benar sesuai dengan tata bahasa atau grammar yang ada. Nah, kemudian guru itu menanyakan sesuai dengan diri mereka sendiri, misalnya what's your name, kayak gitu. Lalu nanti bergantian kepada siswa yang lain, bisa saling bertanya antara teman yang satu dengan teman yang lainnya dengan pertanyaan tentang diri mereka sendiri dengan tata bahasa yang bagus. Ada teknik fill in the blank exercise yang dimana siswa mengisi bacaan dalam bahasa target, isian kayak gitu atau uraian, nanti siswa mengisi di bagian yang kosong. Nah, teknik selanjutnya yaitu ada dictation yang dimana ini guru membacakan 3 kali, misalnya orange, orange, orange. Nah, lalu siswa itu mendengarkan, hanya mendengarkan. Bisa saja kita menyuruh siswa untuk mengulangi apa yang kita katakan atau menulis bagaimana tulisan orange yang guru sebutkan tadi. Teknik selanjutnya adalah paragraph writing yang dimana guru meminta siswa untuk menuliskan sebuah paragraf yang topiknya tuh bebas, terserah siswa, tapi tetap dengan tata bahasa dan grammar yang baik dan benar. Jika ada yang salah, guru mengoreksi. Oke, metode yang selanjutnya yaitu ada audiolingual method yang dimana metode ini sangatlah cocok untuk keterampilan mendengar dan juga berbicara siswa. Oke, kita lanjut kepada tekniknya. Yang pertama itu ada dialogue memorization yang dimana siswa itu diberikan sebuah dialog, lalu guru meminta siswa untuk menghafal dialog tersebut. Selanjutnya adalah teknik repetition drill. Siswa diminta untuk mengulangi apa yang guru katakan, dan pengulangan tersebut harus dilakukan secara akurat dan betul. Biasanya teknik ini sering digunakan di dalam pengajaran dialog. Teknik yang selanjutnya itu ada chain drill yang dimana teknik ini siswa mendapatkan namanya di sekitar ruangan mereka, lalu mereka itu harus saling bertanya dan menjawab satu sama lainnya. Dan guru itu berkesempatan untuk memeriksa dialog antara satu dengan yang lain. Lalu teknik yang selanjutnya ada transformation drill yang dimana formation drill ini guru memberikan sebuah kalimat, misalkan kalimat afirmatif, lalu siswa diminta untuk mengubahnya kepada kalimat negatif atau kalimat positif. Tuh. Ini ada teknik question and answer drill. Teknik ini guru memberikan pertanyaan kepada siswa, lalu siswa menjawab dengan cepat dan cermat dan betul. Bisa saja guru menghitung ketika siswa menjawab. Lalu teknik yang selanjutnya adalah use minimal pairs. Teknik ini guru itu meminta siswa untuk membedakan antar kata yang mirip, misalnya kata sheep and kata sheep. Setelah siswa bisa memahami perbedaan katanya, siswa perintahkan untuk dapat mengucapkan kedua kata tersebut. Complete the dialogue. Nah, di dalam teknik ini yaitu siswa diminta untuk mengisi kekosongan atau bagian yang kosong dari dialog yang sudah pernah diajarkan sebelumnya, lalu siswa diminta untuk mengisi bagian yang kosong. Game. Teknik ini adalah permainan tata bahasa. Permainan ini dirancang untuk membuat siswa bisa berlatih tata bahasa sesuai dengan konteks, dan siswa dapat mengekspresikan diri sesuai dengan grammar atau tata bahasa yang sesuai. Biasanya dalam permainan ini
banyak sekali pengulangan metode silent way, yang dimana metode ini adalah metode yang guru itu diam tetapi siswa yang lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu teacher silent. Nah, di dalam permainan atau teknik ini, guru membuat kelas menjadi sangat ambigu. Seperti guru itu meminta siswa untuk mengambil batang. Batang apa? Misalnya, take a bla 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 rod. Nah, itu guru diam. Dan guru membenarkan tapi hanya formalitas saja. Teknik selanjutnya ada peer correction. Teknik ini bertujuan agar teman atau siswa di dalam satu kelas bisa membantu temannya yang lain yang sedang kesulitan dalam pembelajaran. Peran guru di sini itu hanya memantau kelas tersebut agar guru tidak mengganggu jalannya teknik ini di kelas. Teknik selanjutnya di metode ini adalah self-correction gestures, atau guru itu sangat membantu untuk koreksi kesalahan siswa. Teknik selanjutnya di silent way ini adalah word card, yang guru dan siswa menunjuk kata-kata di bagian dinding secara berurutan sehingga siswa dapat membaca atau mengetahui secara lantang kalimat yang mereka ucapkan. Oke, kita berlanjut kepada metode yang selanjutnya, yaitu Suggestopedia, di mana metode pembelajaran ini bertujuan untuk membuat peserta didik menjadi rileks dan menghilangkan rasa tegang dalam pembelajaran. Itu ada classroom setup. Nah, di dalam teknik ini adalah salah satu teknik tantangan bagi guru, yang dimana guru harus menciptakan sebuah kelas yang cerah, yang ceria, yang positive vibes, dimana bisa dilakukan dengan menghias dinding-dinding kelas dengan hiasan-hiasan yang bisa memberikan aura-aura positif kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu peripheral learning, yang dimana di dalam teknik ini diklaim bahwasanya poster-poster atau gambar-gambar yang ada di dalam kelas itu membantu siswa belajar lebih mudah. Selanjutnya itu positive suggestion, yang dimana guru harus bisa mensugesti siswa secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya secara langsung itu bisa memberikan saran kepada siswa secara langsung, misalnya kamu bagus, kamu baik, it is good, it is nice. Nah, itu bisa mensugesti siswa untuk wah, berarti saya ini sudah bagus nih gitu. Atau secara tidak langsung, yaitu bisa melakukan hal tersebut atau sugesti tersebut di alam bawah sadar siswa. Lalu teknik yang selanjutnya itu role play, yang dimana siswa diminta untuk memerankan orang lain. Jadi siswa diharuskan tampil dalam bahasa target atau bahasa Inggris yang seolah-olah itu adalah mereka nih. Misalnya siswa memerankan sebagai, nah siswa itu harus berpura-pura sebagai Charlie Chaplin. Baiklah, kita berlanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu Community Language Learning Method, yang dimana metode ini melibatkan aspek psikologi, yang dimana siswa harus bekerja sama di dalam kelas. Nah, di dalam metode ini ada teknik yang bernama tape recording student conversation, yang dimana siswa diminta untuk melakukan percakapan antar kelompok, lalu guru merekam percakapan tersebut, lalu nanti guru bisa men-share atau membagikan percakapan tersebut agar siswa bisa mendengarkan kembali percakapan yang sesuai dengan tata bahasa. Teknik yang selanjutnya ada small group task, yang dimana guru memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan secara berkelompok dengan teman-teman sekelasnya. Teknik ini bisa membuat siswa
lebih mengenal antara satu dengan yang lainnya dan bisa mengarahkan kepada perkembangan komunitas di antara anggota kelas. Metode yang terakhir ada Total Physical Response atau TPR. Yang metode ini berkesinambungan antara ujaran dan juga gerakan. Dalam metode CPR biasanya pengajar atau guru memberikan perintah kepada siswa, lalu siswa menjawabnya atau merespon perintah guru tersebut dengan gerakan tubuh. Oke, di dalam metode ini ada teknik yang bernama using commands to direct behavior, yang dimana guru itu harus benar-benar memikirkan perintah atau tindakan sebelum kelas berlangsung. Jikalau guru memikirkan tindakan tersebut atau tindakan yang akan diajarkan kepada siswa itu ketika kelas sedang berlangsung, maka itu terlalu lambat. Seperti contohnya, Ingrid walk to the blackboard, and then Ingrid get up and walk to the blackboard. Misalnya lagi, class, if Ingrid walk to the blackboard, stand up. Nah, setelah itu satu kelas berdiri. Misalnya lagi, Ingrid write your name on the blackboard. Itu Ingrid harus menulis namanya di papan tulis. Atau class, if Ingrid write her name on the blackboard, sit down please. Kalau misalnya Ingrid itu menulis namanya di papan tulis, kelas itu harus duduk dan kelas harus duduk. Gimana sih? Contoh yang terakhir yaitu class, if Ingrid wrote her name on the blackboard, please sit down. Maka satu kelas itu harus duduk gitu. Yang terakhir di metode ini ada action sequence yang mana pada metode ini guru memberikan perintah kepada siswa. Contoh instruksinya bisa seperti ini, take out a pen, or close the door, or take out the piece of paper, etc. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai metode dan teknik pada kesempatan kali ini. I'm sorry if there is a lot of mistake from me. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.